Ya, kita ketemu lagi dalam perbincangan interaktif Talkshow Solusi SDM. Pagi hari ini, alhamdulillah, puji Tuhan semuanya kondusif. Ya, Bu Novi sehat, narasumber tamu yang dihadirkan juga akhirnya bisa hadir ke studio, semuanya dalam sampai selamat di sini. Iya, sampai dengan selamat. Ya, Surabaya kondusif, mudah-mudahan yang kemarin sudahlah kita simpan menjadi catatan yang memang harus ada dalam perjalanan Republik ini. Ngomongnya retoris banget ya. Oke, kita ada di perbincangan Solusi SDM, Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Terima kasih sudah menghadirkan perbincangan ini untuk Anda pada setiap Selasa pagi. Matur nuwun Bu Novi. Sehat Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan hari ini kita akan bicara dari karyawan baru jadi bintang perusahaan, strategi rekrutmen dan pengelolaan talent. Bu Novi, monggo diperkenalkan narasumber kita. Baik, jadi pagi ini kita akan ngobrol tentang strategi rekrutmen dan pengelolaan talent, sahabat Mercury, dan kita akan pagi ini kita mengundang narasumber. Narasumber adalah Ibu Lydia Afrilia, Ibu Lydia Afrilia, SPC MMMH. Beliau adalah HRGE dan Security Manager di PT Keramik Diamond Industries. Kayaknya keramik ini ya. Iya, jualan keramik ya. Bukan jualan, bikin ini rasanya. Iya, bikin. Itu bikin udah dijual toh. Oh iya. Oh, bikin buat kenang-kenangan kok. Ya enggak loh Bu Novi. Iya. Oke, jadi ini akan kita diskusikan 1 jam ke depan, dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau feedback, dengan senang hati kita akan menanggapinya. Gitu, Oke, Mbak Afrilia, Lydia Afrilia, SPSI MH, mudah-mudahan nggak salah sebut nama ya, benar ya Mbak Lid ya? Pak. Panggilannya Mbak Lydia ya? Iya, Lydia. Ya Mbak Lid, yang bikin saya gagal fokus ini kan HRGA paham lah ya, security manager. Iya. Ya memang ya. Iya. Karena Jadi, dulu security-nya itu Mbak Lydia ada itu sendiri. manajernya security itu. Iya, jadi satu. Loh, makanya. Sendiri, Pak, dibedakan. Iya. Terus akhirnya ketika sudah tidak ada koordinatornya lagi sama pimpinan, Sementara dirangkap. udah nggak sementara Pak, udah dari lama ini. Oh, makanya Mas. Ya, Bu Novi kan ngelihat ini. Saya cuman mikir loh, ketika tadi ada demo makanya kepengin ikut wong security. Hatinya sudah ke situ ya. Iya, bercanda loh Mbak ya. Enggak apa-apa ya, bercanda ya, Nggak bercanda. Hati Mercury didatangi loh nanti. Oh iya, nanti serbu sama security-nya Keramik Diamond. Ini pabrik keramik. Betul Pak, pabrik keramik itu. Pabriknya di mana Mbak? Di Triorejo. Oh. Triorejo, dekat perbatasan Surabaya dengan Gresik. Ya, by the way sudah cukup lama kah? Lumayan, ini sudah jalan kurang lebih 14 tahun. Keramik Diamond Industry. Enggak, saya bekerja di sana kurang lebih 14 tahun. Kalau keramiknya sendiri udah lama banget ya? 1978 Pak. Oh, 1978 ya. Dari Triorejo masih belum banyak Pabrik, ya. Iya, pabrik, belum banyak masyarakat yang bermukim di sana, sudah duluan pabriknya. Sekarang sudah banyak masyarakat yang berkembang. Di pasaran keramiknya mereknya Diamond. Ada banyak mereknya, gitu. Kita punya beberapa merek, karena kan memang kalau pangsa pasar itu beda-beda. Ada yang mungkin menengah atas gitu ya. seperti itu. Tapi boleh di-spill namanya merek. Boleh apa? Boleh ya. Boleh Mbak, Ada boleh. merek Grandmaster, Oke. ada Stargrass, Oke. banyak banget, ada art keramik gitu. Jadi kita itu bukan hanya pabrik yang mengeluarkan keramik dari tempat kita, tapi ada yang kadang itu dari beberapa pabrikan lain malah masuknya ke kita kayak maklun gitu. Oke. Oh, Boleh. menerima maklun juga. B2B, gitu. ya. Dan kita juga tersebar ke seluruh Indonesia. Indonesia ya. Jadi kebanyakan kita misalnya seperti di Modern Outlet itu ada di Mitra 10. Oke. Semua Mitra 10 seluruh Indonesia ada. Ada. Iya. Dan ini khusus keramik ya Mbak ya? Artinya nggak ada misalnya kayak kloset atau apa enggak? Oh enggak, khusus keramik. Khusus Pak. keramik. Iya, dari ukuran Dinding dan kecil lantai ya? sampai besar, dinding dan lantai. Dinding dan lantai. Oke, Bu Novi ada di rumah yang rencana mau ganti keramik? Boleh. Iya, nanti dibantu, kontaknya. Oke. Baik, sudah 14 tahun sudah menguasai banget ya Mbak
Lydia ini di PT Keramik Diamond Industries. Oke, Bu Novi, kita hari ini bicara soal karyawan baru jadi bintang perusahaan. Bukan tidak mungkin itu ya? Betul Mas. Jadi mungkin juga salah satunya ini yang sudah 14 tahun direkrutnya 14 tahun yang lalu dan sekarang sudah jadi bintangnya di Keramik Diamond kan. Oh, termasuknya ya. Oh, jadi ini contoh soal yang baik menurut ya. saya iya sih. Dulu soalnya Lydia. memang berawalnya bukan dari langsung masuk di manajer, tetapi dari level yang masih di supervisor, terus masuk jadi asisten manajer, baru jadi manajer. Oke. Butuh waktu berapa lama untuk jadi manajer? Dulu Singkat saya ya? sekitar 7 tahunan Pak. 7 tahun ya. Iya, 7 tahunan. Ya, dan total sampai sekarang sudah 14 tahun. Iya, 14 tahun jalan 15. Ya, apa yang pengalaman yang paling menarik ketika jenjang karirnya itu diberkati terus oleh Yang Maha Kuasa untuk sampai di posisi sekarang? Pada intinya itu ini sih, kalau di dalam yang saya alami sendiri ya, saya alami sendiri di dalam perusahaan saya itu bagaimana kita itu bisa merasa engage dengan perusahaan itu yang paling penting gitu. Jadi bukan hanya masalah kita bisa secara kemampuan teknis kita sebagai HR, tetapi bagaimana kita bisa benar-benar engage dengan perusahaan, fit dengan kultur perusahaan, akhirnya kita bisa berjalan cukup panjang dengan perusahaan seperti itu. Dan saya rasa dengan saya sudah berjalan sekian lama di PT Keramik Diamond Industries ini, saya merasa cocok gitu, cocok dengan budayanya, cocok dengan waktu itu punya pemimpin, cocok dengan pemimpin saya. Ketika pemimpin saya sudah pensiun, terus saya gantikan juga. Jadi semuanya ini dari perjalanan karir saya itu, saya merasa bahwa yang harus diutamakan itu bagaimana kita bisa engage dengan kultur perusahaan. Iya. Saya tetap tertarik dengan security manager. Bukan untuk mengolok-olok, tapi ini sebuah apresiasi yang luar biasa. Apa insight Anda ketika kemudian pimpinan itu memutuskan, sudah Lydia kamu jadi manajernya security. Ngeri-ngeri sedap toh itu. Gimana Mbak Lid? Jadi menurut saya untuk yang security ini itu sebenarnya juga kalau secara umum itu hampir sama dengan yang lain HR, ya. Artinya adalah seorang pemimpin atau leader itu berani mengambil resiko. Salah satunya di situ. Dan paling besar di security itu kan masalah resiko ya Pak. Ya betul. Nah itu. Karena orangnya kan orang lapangan, kerjanya bagian pengamanan, pasti keras-keras gitu kan. Garda terdepan Garda saat terdepan. ada masalah atau ada pengamanan di perusahaan. Jadi ya sebenarnya sejalan sih, karena kalau misalnya ada demo entah dari dalam ataupun dari luar, karena di KDI ini kan dia di perbatasan. Jadi ketika ada demo dari arah selatan atau dari Gresik yang bagian tengah, itu meluncurnya itu mesti persimpangannya ke tempat saya. Poolnya itu di tempat saya. Mampirnya ke KDI. Pasti, di persimpangannya pasti di KDI gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa mengantisipasi hal-hal yang misalnya dikhawatirkan terjadi seperti itu. Nah, menurut saya salah satunya itu tadi, kita harus berani untuk mengambil resiko, bisa melihat risk manajemennya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau dibilang wah security ini berbeda enggak sih, hampir sama. Hampir sama ya, begitu ya. Cuman itu tadi masalah resiko yang harus kita pikirkan jauh dibanding yang lain. Satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke topik kita. Apa resiko terbesar yang pernah diambil sebagai security manager selama sampai hari ini, Mbak Lid? Puji Tuhan selama ini memang di perusahaan Keramik Diamond itu So far so good ya. So far so good, tidak ada masalah dan kita aman terkendali. Juga kita nggak pernah ada demo-demo yang dari dalam gitu, nggak pernah Nggak ada ya, ya cuma orang mampir-mampir, melipir-melipir gitu ya. Dan hubungan industrial kita dengan serikat pekerja, kita kan punya serikat pekerja, SP Corp itu juga sangat baik sekali. Berapa karyawannya semuanya? Yang di pabrik aja, yang di pabrik? Kita jadi satu sih Pak memang. Oh, jadi satu semua. ya. Jadi kurang lebih kalau jalan semua plan itu sekitar 1.200-an. Wow, ya. Gitu. Mengendalikan 1.200 orang. Security-nya berapa? Security itu 4 shift. Satu shiftnya kurang lebih itu 12 orang di satu titik. Tapi saya juga masalahnya pegang nggak hanya yang di Gresik, tapi pegang juga ada yang di kediaman
di Surabaya, di Tretes gitu. Oke, Jadi, kurang totally berapa? lebih 100? Totally untuk security ya Pak. Untuk security kurang lebih 70-an. 70-an. Itu cowok semua ya? Cowok semua, sekwannya satu. Perempuannya? Satu. Gimana? Sekwan. Di KDI ada. Oh. Karena kan terkait sama pengecekan badan buat yang body pegawai. check ya. Sekwan ya istilahnya? Iya, sekwan. Apa itu sekwan? Security wanita. Oh. Mungkin sekretaris Dewan, iya. Tahu saya sekwan itu sekretaris dewan gitu makanya. Oh, Sekwannya satu sekwannya. aja dan itu hanya di shift 1. Iya, iya, iya. Karena iya. kita nggak banyak karyawan perempuan, memang 90% itu cowok semua di pabrik. Cowok semua. Iya. Iya, iya, iya. Oke. Baik. Hari ini kita awali diskusinya dengan mengikuti question road-nya teman-teman MSI. Mengapa sekarang lebih populer istilahnya talent acquisition dibanding rekrutmen seleksi, Bu Novi? Ada perbedaan mendasarnya? Iya, jadi apa ya istilahnya paradigma lama dan paradigma yang baru gitu ya. Jadi kan karena seringkali kita juga dengar bahwa nama itu membawa doa gitu ya, artinya membawa peran. Kalau ini ke nama pekerjaan gitu, itu membawa peran atau fungsi yang terkandung di dalamnya gitu. Kalau kita bicara rekrutmen seleksi zaman sebelumnya ya istilahnya itu lebih banyak ke pekerjaan yang sifatnya administratif kayak gitu Mas. Administratif, terus kemudian ya hanya nyari orang kayak gitu, terus nempatkan gitu. Terus kemudian orientasinya tidak jangka panjang gitu ya, lebih ke jangka pendek. Nah, prosesnya lebih banyak ke seperti itu. Sementara kalau kita bicara tentang talent acquisition, kalau di Indonesia kan adalah akuisisi talent gitu ya. Talent itu artinya kita tidak melihat bahwa ini hanya orang atau karyawan saja yang direkrut, tetapi kita merekrut seorang kader talent yang nantinya kita akan bisa proyeksikan membawa dampak yang positif, berkontribusi besar terhadap perusahaan. Seperti itu. Nah, karena konsepnya seperti itu, maka sebenarnya skopnya lebih luas. Kita nggak hanya bicara tentang prosesnya saja, tetapi juga kita ngelihat bahwa sebelum proses ini berjalan kita pastikan bahwa apa yang membuat pelamar itu akan tertarik kepada perusahaan kita. Nah, itu yang harus kita cari, Mas. Itu yang akan nanti kita kemas menjadi employer branding gitu. Artinya branding yang kemudian membuat orang atau pelamar itu menjadi tertarik. Kayak mungkin di KDI gitu, apalah hal-hal apa yang positif yang di sana yang kemudian itu membuat orang jadi tertarik. Seperti itu. Terus kemudian kalau kita bicara talent acquisition, maka kita juga harus melihat targetingnya. Oh, kalau ini jabatannya di level apa atau bidang apa, kita menggunakan sumber-sumber yang sesuai gitu. Jadi tidak sumber rekrutmen ya, maksudnya untuk mendapatkan kandidatnya. Bukan hanya pakai satu cara aja, misalnya pukul rata pakai iklan. Nah, ini kita harus cari berbagai cara alternatif supaya kita mendapatkan kandidat talent yang sesuai untuk masa depan di perusahaan. Seperti itu, dan termasuk kalau sudah ini bukan hanya berhenti di situ Mas, bagaimana mengembangkan dia sampai kemudian nanti dia kita harapkan bisa berkembang. Ya, katanya banyak mitos yang sering salah dipahami ketika istilah ini dipakai itu proses rekrutmen seleksi gitu ya, benar ya? Iya. Jadi ya orang hanya ngelihatnya tadi itu Mas, mitos rekrutmen itu lebih kayaknya ini pekerjaannya gampang kan. Pekerjaan yang sepele lah gitu, sehingga kemudian ya itu tadi pelaksanaannya menjadi biasa. Terus ya ini padahal jadi cuma mikirin gini, oh ada orang yang kurang lebih cocok gitu, dan karena itu kadang-kadang tidak pakai metode, bisa pakai by feeling gitu. Terus kemudian ya cuman dengan satu tools aja, misalnya wawancara. Nah, kita nggak benar-benar ngelihat orang ini seperti backgroundnya seperti apa. Gitu Padahal kalau kita sudah salah masukin orang gitu ya, itu bisa misalnya 25 tahun kemudian kita ini akan tetap memelihara dia gitu. Maksudnya orang itu akan tetap stay di perusahaan, dimana kalau orang ini nggak berkontribusi itu kita nggak bisa apa-apa gitu. Artinya kan kita tidak mudah untuk mengeluarkan gitu ya. Terus kemudian dia apa-apain nanti nggak bisa gitu ya. Jadi program pengembangan itu sudah berbagai macam cara, itu ternyata nggak mempan kayak gitu. Kan ada orang yang memang juga begitu Mas. Artinya ya wes saya kerja, ya wes saya aman, terima gaji, wes nggak usah neko-neko. Terus kemudian ya karena dengan kenyamanannya itu, dengan sementara perlu organisasi banyak perubahan, dia masih tetap di zona nyamannya. Nah, ini kan sesuatu yang nggak bisa kita tarik gitu loh. Tadi salah kaprah di tadi itu Mas, kalau ngelihat hanya sebagai
bagian dari proses yang sifatnya administratif dan bisa dilakukan sambil lalu atau dengan cara yang simpel atau sederhana mungkin gitu. Ya, oke. Mbak Lid, tanggapannya pertanyaan yang sama untuk seperti ke Bu Novi, apa tambahannya? Jadi kalau acquire ya, acquisition itu kan dari kata acquire. Tadi saya setuju dengan yang disampaikan dengan Bu Novi. Jadi acquire ini kan bagaimana kita mendapatkan seorang karyawan ya, sehingga karyawan ini nanti bisa bukan hanya saat dipenuhi saat itu, tetapi dia bisa berkembang di perusahaan. Jadi kita tidak meng-hire orang untuk hari ini saja, tetapi bagaimana orang tersebut bisa menjadi champion atau bahkan future leader di perusahaan, sehingga perusahaan juga mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari orang tersebut. Nah, mungkin analoginya seperti Apple, misalnya gini, kalau misalnya rekrutmen itu sebatas kita pemikirannya sebatas sebagai proses administrasi, seperti dari awal misalnya sourcing, screening, lalu ada tes, psikotes, interview, sampai ketika orang itu sudah oke, fit dengan yang kita harapkan, dia mendapatkan tanda tangan kontrak kerja, ada kesepakatan kerja dengan kita. Tapi kalau kita bilang soal acquire tadi, itu bukan hanya satu kali kita mengambil orang untuk ditempatkan, tetapi perjalanan yang cukup panjang. Dan ini kalau logikanya di Apple, misalnya kita butuh apel, kita beli hari ini di pasar apel. Nah, ini kayak proses rekrutmen yang terjadi hanya untuk menempatkan satu orang dengan kebutuhan hari itu. Tetapi kalau misalnya kita bilang acquire, artinya kita nggak cuma ngambil apel beli di pasar, tetapi kita bagaimana mencari bibit yang bagus, bagaimana setelah kita cari bibit yang bagus masuk, kita itu nggak langsung panen, panennya masih panjang, tetapi kita harus bisa bisa memupuk, bisa merawat, sehingga nanti ketika sudah berkembang kita bisa mendapatkan apel yang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan, bukan hanya waktu beli di pasar. Dan itu bisa jangka panjang, akhirnya kalau kita butuh apel kita bisa panen, bahkan panennya lebih banyak, nggak cuma sekali beli di pasar. Logikanya seperti itu. Ya. Artinya memang talent acquisition itu lebih long term gitu ya. Betul. Dan lebih mengkaji banyak hal, bukan hanya sekedar pokoknya buka lamaran, sampai yang ngelamar datang, dicatat, diwawancara, cocok, masuk, bukan cuman itu ya. Gitu ya. Oke. Dan nah itu kan kalau kita melakukan talent acquisition itu kan untuk banyak level gitu ya. Apakah di semua level itu perlakuannya sama, atau ada level tertentu yang nggak bisa, kalau yang ini memang harus ada tambahan ini. Gimana pengalamannya Mbak Lydia? Jadi kalau untuk talent sendiri, kita untuk mencari kandidat itu nggak bisa semua disamaratakan. Gitu ya? Iya betul, karena kita kan biasanya kita kan ada standar kompetensi di tiap perusahaan. Untuk tiap level jabatan pasti berbeda. Nah, kita untuk melakukan rekrutmen biasanya terstandar dari kompetensi itu, entah dari interview, dari psikotesnya, itu kan sesuai dengan level jabatan tertentu. Tetapi ini yang saya alami, kalau HRD biasanya kan patokannya pada Book of Competence tadi atau standar kompetensi tadi, tetapi ada beberapa kendala. Kadang itu yang dialami di perusahaan itu ketika kita berhadapan dengan user, Bapak dan Ibu. Jadi user ini kan kadang kurang paham. Pokoknya aku mintanya orangnya pinter, harus minimal cum laude lah, atau IPK-nya tinggi, mintanya tuh yang wow, yang ideal-ideal begitu. Betul. Ya. Tapi padahal itu belum tentu yang dibutuhkan di jabatan tersebut. Gitu. Nah, itu adalah tugasnya kita, fungsinya HR, bagaimana memahamkan user untuk di posisi tersebut itu standarnya seperti ini. Nah, kalau kembali lagi di pertanyaannya, apakah ada perbedaan? Pasti ada perbedaan. Karena kita melihat dari standar kompetensi tiap jabatan. Dan di level-level tertentu, misalnya level yang paling bawah, misalnya operator, lalu ada yang middle management, ada yang sudah senior. Nah, ini pasti beda juga. Gitu. Kalau yang untuk level-level jabatan yang untuk operator, pastinya kita lebih banyak ke area praktikal melihatnya. Waktu kita interview, waktu kita tes, kita melihat di arah praktikalnya, teknisnya, atau biasanya contoh seperti operator las gitu ya. Kita pasti juga selain dari saat interview dan psikotes, tapi juga langsung bisa nggak kamu ngelas saat itu juga. Nah, begitu
begitu juga beda dengan kalau misalnya kita carinya yang level kalau di tempat kami itu unit head atau kalau di luar itu kepala seksi. Ya. Nah, terus di atasnya lagi ada supervisor. Nah, untuk unit head dan supervisor pastinya beda. Kita melihat bagaimana dia bisa berkoordinasi dengan bawahannya atau kita melihat di segi kepemimpinannya gitu. Manajerial levelnya ada di komunikasi, ada di bagaimana dia bisa bekerja sama dengan bawahannya. Ya. Nah, itu kita lihat dari hasil psikotesnya juga. Oke. Bu Novi, kalau dari Bu Novi sendiri dengan pengalaman selama ini, adakah metode yang untuk level-level tertentu begitu ya? Ada metode lain yang lebih efektif? Atau enggak sih sama aja, cuman bedanya ini iya. gimana Bu Novi? Jadi kalau mau ini kita mungkin bicara dari yang rekrutmen dulu ya. Rekrutmen itu kan baru menjaring karyawannya gitu ya, menjaring sourcesnya supaya kemudian ada banyak pilihan gitu. Nah, itu tadi kalau misalnya ini jabatannya itu strategis gitu, mungkin tidak efektif, menurut saya tidak efektif untuk kita pakai pakai iklan yang yang di job street misalnya seperti itu. Karena kalau di level seperti itu biasanya kita lebih mudah lebih banyak kita approach mereka lewat LinkedIn seperti itu. Jadi di sana kita bisa ketemu dengan profesional yang sesuai dengan bidangnya, dan dari situ sebenarnya kita sudah bisa lihat bahwa mereka punya kualifikasi apa gitu Mas. Kalau iklan itu kan kita yang pasang, mereka yang apply, masih banyak akan prosesnya. Sementara kalau misalnya ini posisinya strategi seperti itu, kalau dengan LinkedIn kita sudah bisa ngelihat profil orang-orang ya kan seperti itu. Seperti itu. Jadi misalnya seperti itu di profesional. Terus misalnya kayak ini tadi operator gitu. Nyarinya apa gitu. Itu misalnya pakai iklan, kembali lagi kita mau antem pakai katakan iklan di itu tadi job portal seperti itu. Itu juga sebenarnya nggak terlalu cocok karena orang-orang yang di level bawah itu mainannya bukan di situ gitu. Kalau dulu lowongan kerja di koran gitu ya, loker kayak gitu ya. Iya, itu mungkin kalau itu bisa ke BLK seperti itu, ke sekolahnya seperti itu. Jadi kita harus milih-milih metode yang cepat. Misalnya cari orang sales gitu, itu dari mana gitu. Kalau di iklan gitu ya bisa dapat gitu ya, di iklan di job portal tadi. Tapi kadang kita kayak semacam beli kucing dalam karung gitu Mas. Lebih baik biasanya secara pakai referensi. Jadi tahu siapa, reputasinya bagus di sales. Nah, terus kemudian di-upload secara langsung. Kayak gitu Mas. Jadi yang kita harus mengidentifikasi berbagai jenis jabatan dan juga level jabatan yang ada di perusahaan kita dan bisa memilih metode yang tadi itu. Sambil sebenarnya prosesnya yaitu kita harus melakukan evaluasi ketika tahu bahwa ternyata dengan metode ini hasilnya tidak terlalu bagus, yang seperti itu. Itu rekrutmen. Mungkin seleksinya itu tadi juga macam-macam. Kalau levelnya lebih tinggi, itu pasti juga metodenya nggak bisa cuman psikotes dan wawancara. Iya, bisa FGD seperti itu. Nah, presentasi juga kayak gitu. Ya, baik, terima kasih banyak masukan. Nanti kita lanjutkan kembali Bu Novi, Mbak Lydia. Kita break dulu sahabat Mercury, ke iklan dulu. Nanti saya juga mengundang Anda di line telepon ya. 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan 5620096 atau juga WhatsApp di 0817300096. Kita lanjutkan kembali dan saya ke Mbak Lydia lagi. Mbak Lid, dari pengalaman selama ini apa sih faktor-faktor yang seringkali bisa menjadi penggagal gitu ya dari proses rekrutmen yang mulus, jadi rekrutmennya jadi gagal gitu. Apa faktor-faktor yang seringkali membuat itu terjadi? Yang pertama itu biasanya terkait dengan proses seleksi yang terlalu rumit dan panjang itu. Jadi kalau misalnya dulu saya di KDI ini di Keramik Diamond ya, kita pilihnya KDI nanti pikir dangdut. KDI ini dulu biasanya kandidat itu satu kali masuk untuk interview, terus nanti dipanggil lagi untuk psikotes. Nah, setelah saya masuk itu saya sederhanakan karena mau melihat efektivitasnya juga. Jadi satu hari itu harus mencakup tes dan juga praktikal, tesnya ini interview dan juga psikotes. Nah, ketika itu terlalu panjang, prosesnya berlalu lama, orang ini juga akan berpikiran kok lama ya, akhirnya kalau kita kurang cepat diambil sama perusahaan lain. Jadi kita break dulu ya. Kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury.
Halo, selamat pagi. Ya, Ya, pagi Mas. Pagi. Suara jelas ya, Mas? jelas. Silakan. Oh ya, mau nanya ke manajer security-nya ini, apa itu, bagaimana bila resource-nya, bukan resource ya, maksudnya di perusahaan itu sebenarnya sudah punya beberapa pegawai, tetapi tidak maksimal atau standar yang dimiliki dari perusahaan. Yang saya tanyakan, apakah resource ini, pegawai ini akan dibabat aja, dikeluarkan karena menjadi beban perusahaan dan digantikan yang baru, atau mungkin istilahnya efisiensi, atau membuatkan kelas upgrade skill atau upskill ya. Jadi dia dinaikkan levelnya dengan pelatihan tambahan. Kalau saya pikir, kalau saya mungkin pendapat saya salah ya. Kalau saya punya pikiran, kita memaksimalkan yang ada aja, karena mereka ini kan sudah tahu celah perusahaan dan bagaimana budaya perusahaan. Jadi kalau di-upgrade-kan itu kita nggak usah ngambil orang baru. Tapi kalau ngambil orang baru, dia akan belajar lagi. Belum tentu orang baru itu sesuai dengan budaya dan sistem yang kita punya. Walaupun itu favorit semua perusahaan. Nah, itu menurut saya. Itu bagaimana, pertanyaan kepada Mbak manajer ini ya. Yang terakhir Mas Aldi, yang terakhir, bagaimana tadi kalau meng-hire orang, katanya kalau tiap tertentu, jabatan tertentu itu nggak cocok kalau pakai ini harusnya pakai LinkedIn, kalau ini tertentu harusnya pakai lowongan koran yang di selebaran-selebaran. Saya mikir gini ya, kembali lagi, apakah termasuk meng-hire beberapa manajer dan sales marketing yang saya tahu sih, beberapa lowongan kerja di hotel-hotel itu tidak ada lowongan kerja dibuka, tahu-tahu meng-hire, membajak personel sebelah gitu loh. Contoh Mercury membajak personelnya radio sebelah gitu ya. Itu kan tidak pakai rekrutmen itu, tahu-tahu langsung customer-nya itu nanya, loh Mbak sekarang kerja di mana? Atau Mas Aldi sekarang di mana? Oh saya sekarang nggak di sini lagi. Oh iya malah tahu-taunya lu kok bisa pindah. Oh tawarannya lebih ini ya. Apakah itu efektif kalau kita mengiming-iming hanya karena gaji ya? Padahal yang kita cari ini adalah kinerja. Kalau ngomong soal suruh pindah karena gaji, kenapa nggak meng-hire orang yang benar-benar dia punya potensi, dengan digaji seperti yang sama, pasti dia akan berusaha lebih baik gitu. Menurut saya begitu. Apakah itu juga efektif kalau meng-hire tetangga sebelah tanpa rekrutmen yang benar-benar di off air kan gitu loh. Kenapa hanya cuma perkoncoan atau rekanan, masuk, udah lowongan di sini, oke aku masuk, akhirnya keterima, katanya pertemanan. Terima kasih Mas Aldi, selamat pagi. Oke, yang kedua itu artinya apakah efektif kalau kita hiring itu dengan iming-iming gaji dengan cara hijack. Yang saya mau kasih disclaimer, Mercury itu nggak pernah meng-hijack orang. Tapi Mercury itu menyediakan banyak talent untuk radio-radio yang lain. Ini serius, betul. Oh iya, ini sharing ya Mas Aldi ya. Ini sharing. Ya, tanya sama Nila. Ya Nil ya. Kita justru melatih orang untuk kalau sudah bagus pakai. Oh gitu. Mencari upah di surga gitu. Mbak Lid, silakan. Oke. Jadi pertanyaannya tadi gimana kalau misalnya ada manpower yang sekarang itu mungkin sudah dianggap tidak, dalam tanda kutip, tidak menghasilkan ya, kinerjanya mulai decline gitu ya. Ya, jadi yang pertama kita lihat dulu dari proses recruitment and selection-nya atau tadi pencarian talentnya bagaimana. Kalau misalnya pencarian talentnya itu memang dari awal salah, ya bisa jadi salah gitu. Kita nggak mencari orang yang right person in the right place, pasti salah. Nah, yang pertama adalah proses rekrutmen seleksinya harus benar dulu, pencarian kandidatnya harus benar. Yang kedua, ketika sudah mencari kandidat dengan benar, nah setelah masuk, orang itu tadi kalau kita kembali di pertanyaan awal, kalau rekrutmen saja selesai tanda
tanda tangan kontrak, kesepakatan selesai. Tetapi kalau kita bilang soal acquire tadi, akuisisi tadi, kita bilang bagaimana memprosesnya, memasaknya setelah dia tanda tangan, ini perjalanan yang panjang. Biasanya kalau di tempat kita selalu melihat dari 30, 60, 90 hari pertama. Kalau misalnya dari 30, 60, 90, kita selalu mentoring, kita ada coaching juga, one on one juga dengan karyawan ini. Nanti kalau misalnya karyawan ini dibutuhkan juga coaching dengan atasannya langsung di lapangan, kita juga seperti itu. Jadi ada raport yang dibangun gitu. Ini sangat penting sekali. Nah, setelah memasak tadi, setelah melewati proses memasak atau memproses tadi, kita melihat jangka panjangnya. Ada pelatihan, terus juga untuk meningkatkan engagement juga perlu sekali, bukan hanya pelatihan secara teknis, tetapi bagaimana kita sebagai HR itu juga memasukkan pelatihan-pelatihan nilai-nilai budaya di dalam perusahaan. Nah, saya juga konsultan di beberapa perusahaan. Nilai-nilai budaya di setiap perusahaan itu berbeda, walaupun misalnya sama-sama keramik itu berbeda. Nah, bagaimana kita bisa memfasilitasi itu sebagai HR kepada karyawan-karyawan baru kita supaya dia itu dalam bekerja, dalam berperilaku di tempat kerja itu sesuai dengan nilai-nilai budaya yang kita tanamkan. Nah, setelah itu selesai, baru kita bagi menjadi karyawan yang memang skillful, lalu karyawan yang dia berkarakter bagus. Skillful, berkarakter bagus, oke. Nah, kalau skillful teknisnya oke tapi tidak berkarakter bagus, berarti kan harus ada konseling. Konseling bagaimana kita bisa menanamkan tadi budaya-budaya perusahaan. Apa sih yang kurang? Oh, orangnya ternyata kita berharap dia itu lebih proaktif. Ternyata orangnya nggak proaktif, nggak punya inisiatif. Dia menunggu kalau misalnya diminta untuk bekerja. Nah, kalau misalnya sudah yang paling mentok, sudah tidak teknisnya nggak ada, nggak skillful, terus juga secara karakter kurang, sudah nggak bisa ngomong. Kita bilang prosesnya berarti salah di awal dan juga pengembangannya tidak ada. Dan itu stop ya, tidak dilanjut ya. Kalau kita mau coaching pun sudah nggak bisa. Orangnya nggak mau, nggak bisa dan nggak mau. Di konseling pun dia tidak bisa menerima, tidak terbuka terhadap masukan. Ya kita bilang berarti karyawan ini adalah kalau orang HR bilang kan pohon mati. Produk gagal. Produk gagal sudah nggak bisa nggak bisa diapa-apakan gitu. Oke. Yang kedua soal hijack tadi itu? Menghijack kalau di tempat kami itu saya setuju dengan Bu Novi. Jadi beberapa level jabatan, khususnya tadi soal marketing tadi itu biasanya memang kita referensi dari pimpinannya, kan ada rekanan, itu memang diperlukan sekali, bukan karena kalau orang sekarang bilang orang dalam nih tiba-tiba masuk, nggak ada sebenarnya seperti itu. Yang betul adalah positifnya adalah referensi. Kita tahu ketika orang yang mereferensikan ini dia kandidatnya adalah kandidat yang baik. Nah, kalau di beberapa perusahaan terkemuka yang internasional yang saya tahu, mereka itu malah punya kalau kamu mereferensikan orang ini dan ternyata orang ini bagus, itu dapat reward di salah satu perusahaan. Gitu. Kalau di tempat saya belum ada seperti itu, cuman dengan mereferensikan itu akan menjadi proses yang lebih efektif daripada kita cari-cari yang kurang efektif itu. Dan kalau di tempat kita selalu kalau karyawan itu dalam proses rekrutmen dan seleksinya itu ada namanya form pelamar pekerjaan. Di situ kita selalu tulis tahu lowongan ini dari mana. Nah, itu yang akhirnya kita ambil dari kalau sudah masuk di tempat kita ambil sebagai data. Oh, ternyata untuk level ini cocoknya itu pakai job fair. Kalau level ini cocoknya itu ngambil dari perusahaan lain atau hijack tadi. Kalau level ini ternyata cocoknya adalah kerjasama dengan sekolah, misalnya seperti itu. Jadi itu, Bu Novi menambahkan? Oke, jadi kalau tadi disampaikan bahwa nggak ada proses rekrutmen tiba-tiba karyawannya masuk gitu ya karena referensi. Sebenarnya ini adalah proses rekrutmen juga gitu. Artinya kita menggunakan metodenya yang berbeda. Metodenya adalah melalui tadi itu referensi atau bisa jadi memang pakai hijack gitu. Kalau beberapa headhunter memang jadi hijack itu kadang kita bisa melakukan sendiri, tetapi kan seringkali jangkauannya terbatas gitu ya.
Terus hijack itu mungkin kalau ada yang membayangkan dia Pak Noto gitu, hijack itu adalah ada orang yang sedang bekerja di perusahaan, terus kemudian kita iming-imingi, kita sudah targetkan, oh iya kira-kira kualifikasinya cocok nih buat kantor perusahaan saya. Nah kemudian kita deketi orang itu. Nah itu kalau kita punya kemampuan melakukan itu sendiri pasti sudah dilakukan. Tapi kan kita juga kenal juga ada banyak sekali biro-biro jasa untuk headhunter seperti itu. Dimana kemudian saya mau cari yang kandidat seperti ini. Nah ini tujuannya seperti itu tadi juga disampaikan oleh Bu Lydia bahwa ketika kita melakukan proses rekrutmen kita kan harus mendapatkan the right man on the right place dan juga dalam waktu yang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kalau dikatakan gitu ya, meskipun kita juga nggak bisa ngomong rekrutmen yang baik itu adalah waktunya yang pendek sekali gitu, nggak gitu ya. Jadi pasti yang jabatannya lebih strategis pasti lebih susah. Lebih susahnya karena apa? Satu, proses mendapatkannya itu kan kayak milihin ini ya, karena kalau kita bicara di segitiga jabatan gitu makin tinggi kan makin sedikit jumlahnya. Selain itu kalau posisinya tinggi mereka juga untuk pengunduran dirinya bisa lama, bisa 3 bulan kayak gitu, bisa bahkan lebih lama lagi gitu, karena mereka tidak serta merta bisa meninggalkan begitu saja seperti itu. Jadi menurut saya hijack juga bisa dipakai dan intinya apa sih itu dihalalkan sih ya, kalau itu dihalalkan. Dihalalkan dengan cara-cara tertentu gitu. Artinya ya ini tadi bagaimana kita mendapatkan kandidat itu ini kalau dari perusahaan adalah mendapatkan kandidat yang tepat dengan kualifikasi yang sesuai. Seperti itu sih. Ya, yang menarik itu kalau saya boleh sederhana simpulkan, referensi itu a part of dari seleksi ya. Betul. Iya kan? Betul. Artinya bukan sesuatu yang terpisah begitu. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk enggak kok. Referensinya itu yang menjadi membidiknya itu sudah berdasarkan kualifikasi tertentu pasti. Iya, karena ada referensi tadi itu dan HR juga enggak serta-merta kan ya. Mesti cross check lagi benar Melit ya. Iya, dan juga ini sih Pak, enggak langsung tadi ya ujuk-ujuk orangnya masuk. Enggak, kan kita juga melakukan proses interview juga, interview kembali, terus dites lagi. Biasanya kalau di tempat kita, misalnya orang ini referral, ternyata hasil psikotesnya misalnya kurang, ya kita infokan di situ. Ini hasilnya kurang di sini, gimana mau tetap dipakai atau tidak? Kan dengan catatan tertentu. Oh iya tetap dipakai, tapi kita mungkin lakukan pelatihan di yang kurang tadi. Iya. Itu yang harus jadi catatan. Artinya hijack pun tidak serta-merta besok kerja di perusahaan A, hari ini kerja di perusahaan B, enggak juga. Kita tetap B juga tetap harus melakukan seperti Mbak Lydia bilang, minimal di KDI kayak begitu gitu kan ya. Dan yang itu praktek umumnya Pak. Dan itu praktek umumnya ya. Oke, baik, kita ke iklan dulu ya, Bu Novi, Mbak Lydia, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita menarik ketika harus rekrutmen ke IKN ini. harus ke IKN. Siapa? Kevin, Davin mau kamu ke IKN? Kau mau? Suka tantangan dia katanya. Tapi nggak mau gitu. Oke, sekarang kita bicara soal AI. Oke. Nah ini menarik ya. Seberapa bisa AI ini kemudian memudahkan atau justru dalam tanda petik bisa menjerumuskan untuk proses-proses dari talent acquisition. Bu Novi, apa komentarnya? Oke, jadi AI ini membantu misalnya dari awal nih Mas, kita mau pasang iklan gitu. Kalau dulu kan pasang iklan itu kita mikir gitu ya, kalimatnya mesti gimana gitu. Paling nggak setengah jam itu, kalau cepat konsentrasi itu setengah jam itu, atau kurang lebih rata-rata sejam itu baru jadi draft iklannya. Kalau sekarang kita masukkan aja. Buatkan lowongan iklan untuk sales manager PT Keramik Diamond Industries. Ambil aja ini linknya KDI websitenya, masukkan tung gitu toh. Terus penempatan di mana, kualifikasi kok kita ada job desk-nya, ada ininya. Ini adalah job desk dan kualifikasinya, masukkan situ jeret gitu. Iya. Tapi kalau ini fun fact-nya gitu ya. Kalau kita udah terbiasa itu, kita jadi tahu loh bahasanya itu ya. Oh iya betul Mas. Berbunga-bunga kayak gimana gitu. Oke, AI pasti. Iya kan? Udah kan ya kan? Terus. Nah, itu iklan kayak gitu. Baru kemudian kita review kembali tuh. Oh, udah sesuai, belum sesuai kayak gitulah. Jadi itu tadi memudahkan. Iklan kok bisnis setengah jam paling cepat. Ini cukup misalnya enggak sampai 2 menit aja jadi. Asal kita pinter ngeprom ya gitu. Ngeprom ya. Terus habis gitu kalau misalnya
saya pernah nyoba sih ke apa juga misalnya dengan kualifikasi jabatan seperti ini gitu, misalnya dari iklan kita ambil salah satu CV kandidat. Ya. Periksa kesesuaian kandidat ini dengan job targetnya seperti ini, itu akan keluar Mas. Kelebihan kandidat, kekurangan dengan jabatannya apa-apa gitu Pak. Gitu. Jadi Gitu ya? itu bisa gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah nemu beberapa yang kita mungkin pusing harus ini, masukin aja ke situ gitu Mas. Masukin ke AI. Jadi memang menurut Bu Novi cukup sangat membantu ya? Menurut saya ya cukup membantu. Cukup membantu lah, nggak membantu. sangat Tapi, ya, masih cukup lah ya. Paling enggak kita proses screening awal itu kan kadang kita harus kayak baca satu-satu gitu kan Mas. Iya, Nah ini iya. daripada baca satu-satu kayak gitu kan ada alat bantunya gitu. Toh nanti ada screening lanjutannya Iya, gitu kan ya. ada screening lanjutannya. Oke, kita cek ke KDI ya. Iya. Gimana KDI melihat AI ini Mbak Lid? Iya, setuju dengan Bu Novi. Jadi AI ini memang augment, tapi tidak bisa replace kita sebagai HR gitu. Jadi memang dengan adanya AI ini kita sangat terbantu sekali kalau dibandingkan dengan HR kita yang zaman-zaman dulu ya. Kalau dengan dibanding sekarang ini dengan adanya AI, perkembangan zaman ini kita sangat terbantu untuk bisa mempercepat proses. Mempercepat iya, tetapi tetap di situ butuh HR untuk kita bisa lebih memahami lebih lanjut terkait orang yang akan kita hire. Tadi untuk mempercepat ini misalnya dengan menyaring kandidat di awal CV tadi kan biasanya kita kalau di KDI kita itu kan ada websitenya kita untuk melamar gitu. Jadi sama lah seperti salah satu job portal yang sudah pernah disebutkan tadi. Jadi dari usianya, dari latar belakang pendidikan, dari skill yang dimiliki, pelatihan apa, itu kita dengan cara untuk memfilternya dengan AI itu sangat mempercepat kita. Langsung dicari ini nih yang cocok dengan kriteria yang diinginkan. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua CV itu sesuai dengan kenyataannya. Jadi kita kan tetap harus, walaupun kita sudah disaring tadi, kita tetap harus mencari lebih lagi gitu, meneliti kembali. Oh ternyata orang yang CV-nya seperti ini belum tentu kan ketika kita panggil interview itu cocok gitu loh. Gitu. Jadi AI ini bisa membantu dalam mempercepat proses kita, tetapi nggak bisa menggantikan. Kita perlu HR untuk tetap untuk melihat kesesuaian dengan yang kita butuhkan untuk lebih lanjut lagi gitu. Iya itu ya. Oke, baik. Termasuk ini Mas, bikin soal. Oh iya. Bikin soal. Jadi kalau misalnya ini ada jabatan sales manager, keramik misalnya kayak gitu. Terus dengan job desk seperti ini, nah kita buatkan misalnya mau wawancara, buatkan daftar pertanyaan untuk mengungkap kompetensi apa-apa. Nanti dia akan bikinkan daftar pertanyaan. Termasuk mau bikin soal gitu, buatkan 10 soal atau 20 soal dalam bentuk apa isi lah plus kunci jawaban atau dalam bentuk kasus. Wah itu tinggal ini semua. Jadi enggak proses HR itu ketika ini bisa selalu up to date, bisa selalu sesuai dengan jabatan-jabatan baru yang direkrut kayak gitu. Iya. Cuman makin sering kita pakai makin bodoh lah kita ini. Iya, makin ini tumpul ini. Depend on-nya terlalu tinggi ya. Ketergantungan kita jadi makin tinggi gitu. Karena dimudahkan sekali, nggak usah mikir kita. Iya. Pak Ilham, terima kasih. Selamat pagi. Ada beberapa ini pertanyaan Pak Ilham. Ada beberapa kantor di luar sana yang mengistimewakan segelintir bintang dalam tanda petik dan mengabaikan karyawan yang lain. Apa yang harus dilakukan seorang HR ketika kondisi ini terjadi di perusahaan? Balit. Jadi ada yang starnya itu terlalu mendapatkan privilege gitu, terlalu banyak privilege-nya, kira-kira kayak begitu ya. Starnya ini orang baru gitu ya. Tadi pertanyaannya kan gitu. Orang baru tetapi menafikan orang yang lama gitu. Tidak disebutkan baru lamanya, cuman ini ada employee yang star ini membuat perusahaan itu seolah-olah mengabaikan karyawan lainnya. Okay. Jadi mungkin banyak privilege-nya. Banyak privilege. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomong soal privilege, salah satunya itu adalah upah atau gaji atau salary gitu. Kadang itu orang akan beranggapan atau berasumsi bahwa gajinya tinggi pasti bisa stay lama gitu. Nah, kalau misalnya privilege-nya itu terkait dengan upah dan lain sebagainya, berarti kan memang perlu adanya dari sisi HR untuk melihat lagi
apa sih yang memang harus ditingkatkan lagi. Misalnya upahnya ya memang harusnya kan selalu ada namanya struktur skala upah. Nggak mungkin kan yang start ini sudah di luar dari range-nya itu. Ya mau nggak mau tetap harus masuk di struktur skala upah tadi. Jadi yang lainnya juga tidak akan melihat itu sebagai kesenjangan. Lalu yang kedua terkait sama misalnya terlalu di anak emaskan, berarti di anak emaskan dalam hal apa? Misalnya mungkin fasilitas yang lain atau hanya sebagai misalnya lebih diprioritaskan dalam hal kalau misalnya ada suatu yang bisa dia kerjakan atau selesaikan langsung rewardnya, wah hebat ya, ada kata-kata yang seperti itu, tapi di karyawan yang lain mungkin tidak diberikan reward seperti itu. Nah ini berarti yang harus dilakukan dari sisi HR adalah memang harus mengevaluasi kembali. Seperti itu, mengevaluasi kembali di perusahaan ini apa sih yang kurang. Kalau di tempat kami, kita selalu adanya feedback dan kita ada namanya performance appraisal. Di performance appraisal ini kita di belakangnya itu ada namanya masukan-masukan yang bisa diberikan dari si karyawan yang dinilai dan atasan yang menilai. Karyawan juga boleh ngomong atasannya ini kurang boleh. Nah, di situ adanya komunikasi kedua belah pihak, langsung itu kita masukkan sebagai data di HRD. Kita evaluasi apa yang kurang. Nah, menurut saya ketika memang itu adanya pembedaan dari yang start tadi dengan yang karyawan-karyawan yang lain, nah ini yang harus dievaluasi dari kedua belah pihak. Apa sih yang kurang? Kalau memang ternyata memang yang start ini sesuai dengan perusahaan, yang karyawan lainnya memang ternyata nggak sesuai dengan keinginan perusahaan, berarti kan yang harus ditingkatkan ya yang karyawan tadi. Nggak boleh yang karyawan tadi merasa, oh ini anak emas, memang yang ini memang nggak mau berjalan sesuai dengan arahnya perusahaan kan. Berarti yang ditingkatkan adalah karyawan yang tadi untuk dinaikkan sesuai dengan level yang kita harapkan atau target yang diinginkan sama perusahaan. Ya artinya sah ya sebetulnya seperti itu. Iya. Persoalannya kalau itu sebaliknya gimana Bu Novi? Sebaliknya berarti gimana? Sebenarnya karyawannya tidak bosnya like and dislike lah. Oh, kalau like and dislike. Nah, tapi kan bukan tidak ada ya kalau itu kan masih mungkin terjadi gitu kan. Mungkin terjadi, tapi percayalah kalau yang seperti itu tidak akan lama gitu. Tidak artinya akan lama, ya. Karena sebenarnya kerja dimanapun itu performance yang bicara gitu Mas. Artinya seseorang yang saya juga ada pengalaman orang yang terlalu dianak-emaskan seperti itu, tapi sebenarnya kinerjanya tidak terlalu oke gitu. Pada akhirnya yang bersangkutan sendiri yang merasa bahwa dia tidak layak gitu loh Mas gitu. Jadi bukan selalu bahwa orang yang dianak-emaskan itu kemudian dia juga happy dengan situasinya. Ada yang pada akhirnya dia tuh kemudian merasa bahwa oh ya ternyata aku ini kok dibandingkan dengan yang lainnya ini masih kurang gitu loh. Seperti itu sih Mas. Dan ini sih Pak, untuk menghindari tadi like and dislike, subjektivitas kan, harusnya memang di dalam perusahaan itu lebih baik ada penilaian kinerja tadi, karena di dalam penilaian kinerja ini kan parameternya jelas terukur. Iya, bukan cuma like and dislike. Betul, ya. itu yang akan mempengaruhi banget. Iya, oke Pak Ilham itu ya tenang saja, aman-aman, serahkan semuanya pada Gusti Allah ya. Pak Ilhamnya jangan-jangan ini takut ini. makanya saya bilang seperti itu. Kemudian ada Bu Denisa di Diamond Marketing handal. Itu seperti apa katanya yang dianggap marketing handal? Bagaimana strategi yang diterapkan untuk bisa mendapatkan SDM ini gitu? Marketing ya? Iya marketing, soal marketing. Bagaimana rekrut Kalau marketing? di Keramik Diamond ini kita itu penjualannya bukan langsung sampai ke end user, jadi kita itu distributor. B2B ya? Iya, seperti itu kan ada memang perusahaan yang sama-sama keramik tapi sampai ke end user kita enggak, kita di distributor. Jadi bagaimana kalau kita bilang bagaimana level di sales marketing di perusahaan KDI itu bagus gitu kan ya. Itu adalah bagaimana dia bisa bekerja sama, berkomunikasi khususnya dengan kalau di distributor pastinya dengan owner langsung. Gitu. Jadi bukan ke karyawan, pasti langsung dengan owner distributornya. Jadi bisa nggak si manajer ataupun GM-nya marketing sales ini berkomunikasi, bisa bekerja sama, bisa menawarkan lah yang ada di keramik untuk bisa diambil oleh distributor. Nah kalau strateginya bagaimana mencari, kalau dulu sampai sekarang ini yang sampai saat ini duduk di manajer dan GM market sales dan marketing itu biasanya memang dari orang yang sudah lama, orang yang dalam di perusahaan. Kita jarang banget cari yang dari luar gitu.
Karena kan hubungannya langsung dengan tadi distribusi ya, dengan distributor, dengan owner. Jadi adalah mereka yang memang sudah pernah bekerja di perusahaan kami lama dan bukan cuma di sales marketing, tetapi dulu Bapak yang sekarang ada itu pernah di HR juga pernah, di purchasing pernah. Jadi at least dia memahami lah di perusahaan itu dari proses dari awal hingga terakhir gitu. Jadi kalau misalnya dari distributor yang baru tanya ini kayak apa sih proses pembuatannya, terus apa yang positif di keramik diamond gitu dibanding dengan merek lain, dia bisa menjelaskan dari segi bahkan ketebalannya bagaimana. Kalau kita ngomong soal keramik itu body keramik itu kita ngomongnya biskuit ya. Kalau misalnya belum masuk ke kiln itu kita ngomongnya biskuit. Bisa dimakan tuh? Bisa Pak, tapi keras Pak giginya. Lo kok ngerti Iya, ini. Kita Makan keramik saya ini. Nah itu dia bisa menjelaskan gitu. Jadi memang strategi kita selama ini adalah orang yang sudah cukup lama di dalam perusahaan yang mengetahui proses dari awal hingga akhir perusahaan sehingga bisa menjelaskan kepada klien, dalam hal ini adalah distributor. Ya. Untuk pertanyaan Bu Denisa saya nggak mintakan komentar Bu Novi karena ini internal spesifik diamond, di sana. spesifik diamond. Ke Bu Dewi sekarang ini untuk Bu Novi dulu, nanti baru ke Mbak Lydia. Kalau untuk sebuah perusahaan sebetulnya lebih penting mana? Lebih penting mana antara mencari bintang yang sudah jadi artinya yang sudah ada itu dibintangkan begitu, atau menciptakan bintang baru? Kalau saya seperti yang dilakukan di KDI, jadi menciptakan bintang baru. Menciptakan bintang baru gitu, ya? Iya, karena itu akan lebih long term gitu. Itu tadi dia dia berangkat dari dalam dengan penghayatan ya, penerimaan terhadap nilai-nilai, sudah banyak kesesuaian, sudah ngerti bisnisnya seperti apa, sehingga kemudian ini tadi membuat dia ketika sudah jadi bintang itu bukan bintang yang dadakan atau gitu karbitan kayak gitu ya, tetapi kemudian memang dia orang yang dari dalam, dan ini biasanya akan relatif lebih kuat. Bagaimana dia merasa dulu dia dari awal di sana berkarir sampai kemudian sekarang dia jadi seperti itu, dibandingkan dengan merekrut bintang dari luar yang sudah jadi. Meskipun jangka pendek mungkin bisa jadi ini oke, tetapi untuk jangka panjangnya for the long term biasanya tidak gitu. Lebih produktif untuk orang baru yang kemudian betul. Dijadikan bintang tadi itu. Betul. Atau bisa jadi kalau case ini lebih sesuai kalau misalnya kita ini lagi membangun bisnis baru. Nah, cari orang dengan pengalaman yang sama dengan kita dari itu akan menjadi lebih cepat, Mas. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau yang ini long term gitu, pasti kita lebih baik create leaders from within gitu ya. Jadi menciptakan leadersnya itu dari dalam organisasi. Ya, saya khawatir pertanyaan Bu Dewi ini untuk pemahaman yang kalau tadi itu kan daripada mana kita hijack atau kita ciptakan bintang baru dari dalam. Kalau yang ini saya khawatir maksudnya adalah dari internal itu kita kader siapa yang bisa di orbit jadi bintang, atau kita nggak usah repot-repot lah, cari rekrut aja yang baru yang kira-kira bisa jadi star ini. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kita tetap maksimalkan yang sudah ada, Mbak Lid, atau udah nggak usah repot-repot, kita rekrut aja, kita siapkan sejak awal dia ini untuk jadi bintang. Kalau di KDI seperti apa? Tergantung. Jadi ya, bisa dua-duanya. Bisa, betul. Gitu. Tapi kita lebih untuk long term kita memang lebih baik yang memproses di awal di dalam. Di dalam ya. Karena kita butuhnya kan sampai nanti gitu. Ya, tadi yang dicontohin tadi itu kan. Betul. Ya. Tetapi kalau misalnya memang kita cari tadi di KDI yang pernah saya lakukan itu adalah di program MT-nya. Jadi memang kita cari di awal waktu itu tahun 2012 kalau nggak salah 2011-2012 itu saya melakukan program MT. Jadi karena memang di dalam sudah banyak yang pensiun dan waktu itu belum ada pengganti. Karena memang waktu saya masuk itu belum ada program apa-apa gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya untuk menciptakan calon leader ke depannya kita
ambil MT, orang-orang yang memang nanti akan disiapkan untuk menjadi leader, untuk menjadi champion gitu. Bu Novi untuk komentar? Setuju Iya, dengan? jadi setuju. Jadi untuk case-case tertentu gitu ya, ketika kita melihat bahwa di dalam internal ini sudah tidak ada resource yang bisa dikembangkan lagi, maka kita harus hire dari luar. Kalau sekarang itu tadi pakai MT. Karena kadang juga ini kalau yang di dalam ini kan yang kadang kalau kinerjanya cuman so-so, kita itu perlu rekrut dari luar supaya kemudian jadi darah baru gitu loh Mas, yang membawa perubahan. Jadi pengungkit juga ya. Ya, betul. Wah, yang nyari pointer gitu ya. Kita harus nggak boleh kalah gitu ya. Gitu. Jadi kayak kita misalnya ini kita naruh hiu kecil, kalau misalnya ini ada cerita nelayan di Jepang itu kenapa ikannya selalu fresh yang yang diambil di tengah laut, karena di dalam ini tabungnya yang ikan-ikan itu diambil tadi masih dikasih air, itu dikasih hiu kecil. Jadi kemudian hiu kecilnya ini akan notoli ikan-ikan yang tadi itu setengah semaput gitu, masih dia gini-gini lagi hidup lagi sehingga ikannya belum mati, nggak mati di tengah laut gitu loh Mas. Nah ini juga gitu, ini adalah orang baru, ini kita harapkan kemudian tadi itu menggugah orang-orang yang lama untuk kemudian dia juga nggak bisa dengan cara-cara yang lama gitu loh. Ini ada hal-hal yang baru. Gitu Mas Aldi. Ya, oke. Nah ini menjadi pertanyaan terakhir, Mbak Lid, apa pembelajaran penting dari program rekrutmen yang pernah dikelola yang bisa digunakan sebagai referensi untuk perusahaan lain? Maksudnya perusahaan lain itu ya mungkin pendengar kita yang mendengarkan siaran ini apa? Yang pertama itu terkait yang harus disiapkan itu adalah kejelasan peran. Jadi kalau misalnya kita mau meng-hire orang, mencari talent gitu, kita harus tahu nih orang nanti mau ditempatkan apa dan bagaimana pengembangannya. Jadi job desk-nya harus jelas. Lalu setelah sudah masuk, kita harus juga bukan harus sudah selesai di situ, tadi harus ada memproses lebih panjang lagi gitu. Jadi HRD jangan hanya selesai saat sudah tanda tangan kontrak, harus ada apa sih program yang setelah ini dikerjakan oleh kandidat yang baru tadi. Jadi ada program onboarding tadi yang jelas, yang bisa diterima, yang membuat karyawan itu bisa engage dengan kita. Biasanya itu pasti diambil di 3 bulan, 6 bulan pertama waktu kita masa evaluasi dia. Nah itu yang harus dipersiapkan oleh seorang HR. Jadi jangan sampai hanya sampai di situ selesai, tapi harus berkepanjangan, misalnya dengan coaching, mentoring, konseling, supaya orang yang baru ini merasa diterima, dia tahu kejelasannya, dan yang berikutnya adalah dia harus paham terkait sama struktur organisasi. Kenapa? Supaya dia tahu career path-nya. Jadi dia merasa, oh aku nggak bisa di sini aja, aku nanti bisa kalau aku sesuai dengan target, aku bisa nanti naik level, misalnya promosi. Seperti itu akan menggugah karyawan bisa untuk lebih proaktif dan memiliki engagement dengan perusahaan lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk insight-nya. Lydia Aprilia, SPSIMM, MH, SRGE dan Security Manager PT Keramik Diamond Industries. Malit matur nuwun waktunya ya. Terima kasih sekali sudah diundang di sini untuk sharing. Sehat-sehat terus, sukses untuk karirnya juga untuk Keramik Diamond Industries. Amin. Bu Novi, closing dari diskusi kita, agendanya MSC juga jadi lanjutannya, monggo. Oke, baik. Jadi rekrutmen ini adalah salah satu pintu masuk yang paling krusial ketika kita mau mengelola SDM yang ada di perusahaan, dan karena itu perlu perhatian yang cukup, perlu keterampilan bagi para rekruternya untuk bisa melakukan dengan baik seperti itu. Jadi tidak bisa dianggap sepele gitu Mas, dan banyak hal atau aspek yang perlu diperhatikan seperti itu. Jadi kalau misalnya yang paling gampang adalah untuk melakukan wawancara, melakukan tes psikologi atau mungkin metode-metode yang lain. Nah itu bisa menggunakan pihak eksternal ketika di internal sendiri tidak memungkinkan. Artinya seperti itu. Jangan khawatir Anda nggak bisa, karena 08 11 340 5557 akan membantu Anda. Oh, tahu ya nomor teleponnya siapa tahu? Oh, tahu Mbak Lydia. Ya udah kalau gitu lanjut. Agendanya MSI dalam waktu dekat apa? Agenda MSI ini di bulan September. Bulan baru ini ya? Iya, bulan baru. Nanti tanggal 6 September kita buka pelatihan dan sertifikasi untuk manajemen SDM. Minggu depannya di 13 sekretaris administrasi, dan kemudian dilanjutkan dengan program-program yang lain. Ini adalah program pelatihan dan sertifikasi ber-BNSP. Ya,
Pokoknya nomor saktinya jangan sampai lupa 30811 340 5557. Terima kasih. Mbak Lydia terima kasih banyak. Terima kasih, Oke, Bu sama-sama. Novi, thank you. Terima kasih Mas. Ketemu lagi minggu depan ya. Ya. Oke, sahabat Merkuri sampai di sini Talkshow Solusi SDM. Saya mewakili para narasumber mohon pamit. Kita ketemu dalam Talkshow Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.